Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulungan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kucing. Bersama saya Eko Setio Budi dari SD 003 Tanjung Palas Tengah dan rekan saya Sesmarita dari SMA Negeri 1 Tanjung Selor. rekan saya Patricia Lucy Malisa dari SMA Negeri 2 Tanjung Palas Timur. salam guru penggerak, Bergerak, tergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Pak Eko. Selamat pagi nih Bu. Selamat pagi Pak Eko. Bagaimana kabar hari ini Bu Lucy? Puji Tuhan hari ini saya sehat Pak Eko. Ya, alhamdulillah baik ya Bu Lucy ya, sehat ya. Bu Lucy, sebelum mulai kegiatan kucingnya, pada proses kucing ini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya, yang akan melihat proses kucing Bu Lucy nanti dengan Bu Ses ya Bu Lucy ya. Namun sebelum Bu Lucy melakukan percakapan kucing, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti ya Bu Lucy. Jadi agar Bu Lucy lebih tahu juga ya Bu. Nah, untuk rubrik penilaian, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Lucy sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Lucy juga sudah memiliki kompetensi inti dari kucing ya Bu Lucy ya, yang meliputi yang pertama yaitu present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Bu Lucy ketika melakukan sebuah kucing, Bu Lucy menerapkan alur tirta ya Bu ya, yaitu tujuan utama, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Nah Bu Lucy, itu ya rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses kucing yang akan Ibu Lucy lakukan nanti dengan Ibu Ses. Ya. Bagaimana Bu Lucy, bisa dipahami sampai saat ini? Ya Pak, saya paham Pak Eko. Oke, baik Bu Lucy. Sebelum proses kucing dimulai, ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Lucy ya Bu ya. Siap. Yang pertama ya Bu ya, kira-kira kompetensi kucing yang mana yang ingin Ibu Lucy kembangkan dalam proses percakapan nanti nih Bu? Baik Pak Eko, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching hari ini ada dua. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oh, ada dua ya Bu Lucy ya, yaitu mendengarkan aktif yang pertama ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Lucy ya. Nah, dari dua kompetensi ini Bu Lucy ya, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu Lucy kembangkan dalam proses kucing nanti Bu? Baik Pak Eko, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu mendengarkan secara aktif. Jadi saya berharap dengan cara mendengarkan secara aktif saya bisa menggali ide-ide dari si coach sehingga si coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Iya. Ya betul Bu Lucy ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, tentang indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu Lucy tuju dalam proses percakapan nanti nih Bu? Baik,
Dari indikator ketercapaian yang ingin saya tuju dalam proses coaching ini adalah saya akan menerapkan alur cerita secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari si coach sehingga beliau bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu Lucy sampaikan terkait proses meliputi alur cerita, kemudian ide-ide solusi dari kunci bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Bu Lucy yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bu Lucy silakan melakukan percakapan dengan kunci. Dan saya berharap nih Bu ya, percakapan nanti berjalan dengan lancar sesuai indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu Lucy tentukan tadi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Lucy. Silakan dimulai kucingnya ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Sama-sama Bu Lucy. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Ses. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Lucy. Bu Lucy gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan hari ini saya sehat Bu Ses. Kita nikmati rutinitas kita hari ini ya. Kita tersenyum dan bahagia. Ya benar Bu Lucy. Tetap bahagia dan semangat ya Bu Lucy ya. Ya, Bu Ses. Bu Lucy, ini saya ada unek-unek sedikit nih Bu Lucy. Rencana mau berbagi dan minta pendapat ke Bu Lucy nih masalah yang sedang saya pikirkan Bu. Oke, baik Bu Ses. Bu Ses ada sedikit unek-unek ya, tapi alangkah lebih bagusnya sebelum kita mulai percakapan kita hari ini, kita rileks dulu ya Bu Ses. Iya. Saya izinkan saya untuk memberi arahan ya Bu Ses. Iya. Baik, kita mengambil duduk posisi yang nyaman. Siap Bu Lucy. Ya, kita tarik napas melalui hidung. Rasakan udara yang masuk melalui hidung. Keluarkan udara melalui hidung. Rasakan perut kita mengempis pada saat menghirup udara. Dan rasakan juga perut kita mengembang pada saat mengeluarkan udara. Bagaimana Bu Ses? Apakah sudah merasa rileks? Iya Bu Lucy, sudah agak lega rasanya Bu Lucy. Jadi enak saya mau bercerita sama Bu Lucy nanti. Ya baik ya Bu Ses, silakan diceritakan masalahnya ini apa ya, supaya kita bisa mencari solusi dari permasalahan Bu Ses. Iya Bu, begini Bu Lucy, saya kan pas tahun kemarin kan masih ngajar kelas 11 ya Bu Lucy ya, ekonomi minat. Nah sekarang saya masih ngajar di kelas yang sama dengan anak yang sama Bu Lucy. Nah saya merasa murid-murid saya itu masih kurang termotivasi Bu Lucy. Dan banyak juga mereka yang tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira 50% Bu Lucy yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi nilai penilaiannya juga rendah Bu Lucy. Oke baik, jadi apa yang Bu Ses harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya Bu Lucy, saya sangat mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya motivasi belajar murid dan kurangnya minat murid saya dalam mengumpulkan tugas Bu Lucy. Baik, menurut Bu Ses, apa yang membuat murid-murid Bu Ses itu kurang termotivasi dalam pembelajaran dan rendahnya jumlah murid yang mengumpulkan tugas? Iya Bu Lucy, mungkin kalau saya lihat-lihat Bu Lucy ya, kalau saya ingat-ingat kembali, mungkin hal yang menyebabkan mereka kurang termotivasi, mungkin yang pertama Bu Lucy, mereka mungkin agak merasa bosan mungkin Bu Lucy, karena mungkin pembelajaran yang saya berikan menurut mereka mungkin tidak kurang kreatif atau kurang bervariasi Bu. Oh begitu ya Bu Ses. Kira-kira apa saja membuat murid Bu Ses termotivasi dalam pembelajaran Bu Ses? Menurut saya ya Bu ya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, menyenangkan, tidak membosankan. Mungkin zaman sekarang dengan menggunakan HP ya Bu Lucia. Oke ya, wah saya sependapat sekali dengan pendapatnya Bu Ses. Lalu menurut pendapat Bu Ses,
apa saja yang bisa membuat murid-murid dan motivasi dan tidak bosan dalam pembelajaran Bu Ses di kelas. Ya, begini Bu Lucy, menurut saya ya, pembelajaran itu kan harus berpusat kepada murid. Murid harus diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian kita selingi juga dengan speaking Bu. Ada permainan dalam bentuk game. Terus paparan materinya mungkin bisa kita buat semenarik mungkin supaya mereka jadi termotivasi dalam mengikuti pembelajaran kita. Baik Bu Ses, jadi dari yang Bu Ses tadi sampaikan, pembelajaran harus berpusat pada murid, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, adanya ice breaking, games, paparan materi juga harus menarik. Nah, lalu bagaimana mengenai rendahnya jumlah murid yang mengumpulkan tugas? Apa ya penyebabnya? Ya itulah Bu, kemungkinan karena tugas yang saya berikan mungkin terlalu banyak bagi mereka Bu, dan berisi banyak-banyak pertanyaan karena ekonomi ya Bu ya, ekonomi itu kan biasanya kasus Bu. Nah sementara saya menyajikan sumber belajarnya kurang bervariasi, mungkin itu penyebabnya Bu. Oke, kalau boleh tahu Bu Ses menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan biasa Bu, buku teks yang disiapkan, yang sudah disediakan oleh perpustakaan, terus memaparkan materi juga dalam bentuk presentasi Bu. Baik, adakah sumber lain selain buku teks dan bentuk presentasi? Ada, sudah saya coba Bu dengan menayangkan video yang saya lihat di YouTube atau artikel-artikel yang berhubungan dengan ekonomi, atau bisa juga saya lihat sekali-sekali di game yang ada di medsos Bu, kayak quizzes gitu Bu. Nah, betul sekali ya Bu Ses. Saya yakin sekali apabila Bu Ses menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid termotivasi dalam pembelajaran Bu Ses dan dapat meningkatkan semangat yang pada akhirnya meningkatkan jumlah murid untuk mengumpulkan tugas. Iya Bu. Jadi sekarang apa rencana Bu Ses untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama mungkin Bu Lucy, saya akan merancang pembelajaran yang asik, yang berpihak kepada murid dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam Bu. Seperti tadi presentasi mungkin yang dari Canva itu loh Bu Lucy, yang banyak kan desain-desainnya Bu Lucy, terus video, bisa game, dan ditambah dengan ice breaking supaya mereka tidak bosan. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nah, sehingga murid tidak terkesan terpaksa dengan tugas yang sama yang kita berikan kepada murid kita. Kan tugas yang bervariasi itu tergantung mereka, ada yang dalam bentuk video nanti Bu, bisa juga PPT atau tulisan bergambar Bu. Kalau yang suka melukis ya Bu ya, Eniki dan lain-lain Bu. Jadi sekarang murid-murid kita kan lebih senang dengan pembelajaran yang berbasis teknologi Bu ya, kayak menggunakan HP gitu Bu. Oke, luar biasa ya rencana yang akan Bu Ses lakukan, dan saya berharap mudah-mudahan rencana tersebut berhasil ya Bu Ses. Ya, amin. Oke, baik, sekarang apa nih komitmen Bu Ses terhadap rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya akan berkomitmen secara rutin dan konsisten Bu Lucy untuk membuat rencana pembelajaran yang berpihak kepada murid, berbasis teknologi dengan menggunakan HP, menggunakan berbagai sumber belajar yang diminati oleh murid di kelas, tanpa ada unsur paksaan Ibu ya. Kalau anak-anak sekarang kan tidak bisa dipaksa, dia akan mengerjakan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ya, wah bagus sekali nih Bu Ses, saya sangat mendukung nih. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Ses ya. Terima kasih Bu Lucy atas waktunya, sudah mau mendengarkan dan berbagi tentang keluhan saya Bu. Gimana sekarang Bu Ses, sudah lega ya? Kalau begitu saya mau masuk kelas dulu, kebetulan ada jam mengajar pada waktunya jam ketiga sekarang nih ya. Terima kasih Bu Ses sudah mau berbagi dengan saya. Sama-sama Bu Lucy. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya, Bu sama-sama Bu Lucy. Baik Bu Lucy, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu Lucy dengan Bu Ses ya. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan.
Namun sebelum saya sampaikan, eh, saya ingin menanyakan beberapa hal nih kepada Ibu Lucy nih. Bolehkah Ibu ya? Boleh ya Pak, boleh Pak Eko. Untuk yang pertama nih Bu, apa yang sudah Ibu Lucy lakukan tadi saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Baik, untuk proses coaching yang saya sudah lakukan, saya tadi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya juga lakukan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Benar ya Bu Lucy ya. Jadi yang Bu Lucy sampaikan tadi ya Bu, memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Bu Lucy sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan tadi, terbukti Bu Lucy dan Bu Ses kelihatan santai ngobrolnya tadi ya Bu ya. Terus juga prinsip proses kreatif di mana Bu Lucy berusaha menggali kreativitas dari kunci untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi Ibu Ses. Kemudian juga tadi Ibu Lucy juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari kunci. Dan juga Bu Lucy sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra supervisi ya Bu ya. Tadi di pra supervisi Bu Lucy mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dan dari catatan saya, Ibu Lucy dari dua yang diinginkan tadi sudah terlaksana ya Bu Lucy ya. Yang paling penting lagi dari proses tadi, saya juga mencatat nih Bu Lucy, bahwa Bu Lucy sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Tadi Bu Lucy sudah memulai dari tujuan utama, identifikasi masalah, reaksi aksi, dan tanggung jawab ya. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya nih, Bu Lucy sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik ya Bu Lucy ya. Alhamdulillah, makasih Pak Eko. Sama-sama Bu Lucy, sama-sama. Pertanyaan terakhir nih Bu Lucy. Berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Lucy kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? Oke, baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak Eko. Jadi pada saat seharusnya tadi pada saat coach itu termenung, seharusnya saya menggunakan teknik stop agar coach bisa rileks dalam menyampaikan permasalahannya. Baik, kehadiran penuh ya Bu Lucy ya, atau present ya yang presence. Ibu Lucy harapkan tadi ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bu Lucy maksimalkan dalam diri Ibu Lucy ya Bu ya. Tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain ya, supaya semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya Bu Lucy nanti. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Bu Lucy nanti ke depannya ketika memberi proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching. Jadi alurnya alur tetap sesuai alur Tirta ya Bu Lucy ya. Sebuah proses yang sangat luar biasa yang Ibu Lucy lakukan tadi. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu Lucy ke depannya ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Baik Bu Lucy, saya akhiri percakapan kita hari ini ya Bu Lucy. Semoga ke depannya lebih baik lagi ya Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ses Merita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy. Gimana kabarnya nih Bu Ses? Alhamdulillah baik Bu Lucy. Bu Lucy gimana juga kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya baik Bu Ses.
Baik, sebelum kita melakukan proses coaching hari ini, Ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Ses ya. ya, Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya Bu? ya, Baik, pada proses coaching hari ini ada coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. ya, Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. ya, Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. ya. Nah, pertanyaan pertama nih ya, Bu Ses akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Iya, Bu Lucy. Potensi yang ingin saya kembangkan, Bu Lucy, yang pertama present ya Bu Lucy ya, kehadiran penuh, Ya. mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu Oh, ya. kembangkannya, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan, Bu Lucy, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir nih ya Bu, Ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik, demikian ya Bu Ses, pra-observasi kali Ya. ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Ya, terima kasih Bu Lucy atas kesempatannya. Saya akan memulai coaching saya bersama coachee. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Ses. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik Bu. Sehat nih Bu. Ibu Ses sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak Eko. Saya dengar-dengar Pak Eko ada yang mau disampaikan atau diceritakan nih kepada saya? Iya nih Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan nih kepada Ibu Ses nih Bu. Iya, iya. Oke, tapi sebelum kita mengisi banyak waktu kita ya, mungkin cukup 15 menit bisa ya Pak Eko ya? Insya Allah Bu. Kebetulan saya ada jam ngajar nanti Pak. Siap Bu. Bisa ya Pak ya? Bisa Bu, bisa Bu. Silakan diceritakan Pak Eko. Begini Bu ceritanya Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu ya. Iya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu Bu. Menyampaikan materi pembelajaran itu masih menggunakan model konvensional begitu iya. Bu. Ceramah dan ceramah terus gitu Bu Iya, modelnya iya, iya. Bu. Padahal kan kita ketahui bersamanya Bu ya, perkembangan zaman kan semakin canggih nih, teknologi semakin canggih kan Bu ya. Iya, iya. Jadi saya ingin perubahan gitu Bu. Pembelajaran itu tidak hanya konvensional gitu, seperti itu. Sehingga pembelajarannya di sekolah kami itu kurang bervariatif, masih menggunakan model lama gitu Bu. Oh gitu ya Pak ya. Oke, kalau bisa saya garis bawahi nih Pak ya. Berarti permasalahan yang ada di sekolah Pak Eko adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru masih kurang bervariasi Pak ya, masih konvensional. Iya Bu. Ya, betul tuh Bu. Kurang bervariatif baik itu media ataupun modelnya nih Bu. Pembelajarannya masih model yang lama begitu Bu. Iya, iya. Kira-kira nih Pak Eko ya, kalau dari percakapan kita, apa sih yang ingin Pak Eko dapatkan? Dari percakapan kita ini saya ingin adanya perubahan di sekolah nih Bu, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran seperti itu Bu. Oke, jadi yang Pak Eko harapkan ini nantinya ya ada perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang akan Pak Eko lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan nih Bu, misalkan menyampaikan pembelajaran dengan metode atau model media pembelajaran yang bervariatif, Ya, misalkan betul. saja menggunakan
berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran Ibu. Contohnya seperti Quizizz, terus Kahoot seperti itu ya Bu ya. Sekarang kan banyak tuh digunakan guru-guru di sekolahan yang lain tuh Bu. Iya, betul. Terus ada juga nih Bu, biasanya di sekolah lain tuh menggunakan slide PowerPoint seperti itu kan Bu. Padahal kan menggunakan media ceramah itu kan jadi kurang bervariasi gitu Bu. Saya ingin Iya, bervariasi betul, Pak. seperti itu. Oke, dari yang Pak Eko baru sampaikan tentang pembelajaran dengan menggunakan metode atau media yang bervariasi, ini adalah kondisi yang ideal ya Pak ya, Iya Bu. berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Eko di level berapa sekarang? Kalau saya amati sih ini kira-kira di level 5 lah Bu di sekolahan kami tuh. Itu pun lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi kayaknya agak sulit sih Bu. Iya Pak ya. Iya Bu. Oke, di level 5 ya Pak ya kondisi sekarang di sekolah Bapak. Nah, di level berapa nih bisa Bapak Eko tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Pak Eko? Iya, Bu. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit sih Bu, mengingat gurunya nih kebanyakan kritik. Mungkin dari level 5 ke level 7 mungkin dilakukan perubahannya Bu. Iya, iya. Jadi dari level 5 ke level 7 ya Pak ya kira-kira. Iya Bu. Nih usaha apa nih yang akan Bapak Eko lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu. Nih, seperti antaranya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Pak Eko akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada lagi enggak Pak strategi yang mungkin bisa Pak Eko terapkan nantinya? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya? Ya mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya mencobanya konsultasikan dengan kepala sekolah dulu ya Bu ya. Iya. Untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media bervariatif Bu. Berarti nih Pak Eko pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya ya atau pelatihan workshop ya. Nah dari ketiga ini kira-kira Pak Eko nih untuk saat ini lebih nyaman yang mana? Yang lebih cepat realisasi? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena untuk pelatihan atau workshop harus mencari narasumber kan Bu. Juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru yang mentoring Bu. Iya, iya. Oke Pak ya, mentoring ya Pak ya. Nah kegiatan mentoring ini kan kira-kira Pak Eko ini memerlukan support atau memerlukan bantuan. Siapa atau gimana Pak Eko? Iya sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan rekan-rekan guru atau di bidang ahlinya Bu, di bidang IT. Untuk menggunakan pembelajaran-pembelajaran itu sudah bervariatif, misalkan di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan gitu Bu dengan Bapak Gali di sekolah. Oh iya, kepala sekolah ya Pak ya? Iya. Oke, berarti Pak Eko pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Pak merealisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya nih Bu, minggu depan kayaknya sih saya akan melakukannya. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu nih Bu dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan mentoring tersebut Bu. Iya Pak Eko, bagus sekali ya Pak Eko ya. Kira-kira Pak Eko dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Eko dapatkan? Dari percakapan hari ini
mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan-rekan guru di sekolah saya nih Bu. Iya. Oke, alhamdulillah Pak Eko sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, alhamdulillah ya Pak Eko ya, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan di sekolah Pak Eko. Setelah melakukan mentoring, saya ingin mendengar cerita-cerita Bapak nanti. Jadi percakapan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini Pak ya. Semoga rencana-rencana Pak Eko untuk melaksanakan mentoring, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, ya terima kasih banyak ya Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Pak Eko ceritakan, bisa langsung hubungi saya ya Pak ya. Siap Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Begitu saja ya Pak Eko ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Sesmerita. Waalaikumsalam Bu Lucy. Oke, baik ya Bu Ses, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Eko. Iya. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi saya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu Lucy, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Sesmerita, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi dalam proses coaching tadi dengan Pak Eko, Bu Sesmerita sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya, alurnya sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Iya. Dan juga Bu Ses sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Eko sehingga Pak Eko bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Eko. Tadi prosesnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, Iya. sebelum kita tutup kegiatan ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosesnya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu Lucy. Oke, semoga harapan Ibu ke depannya bisa terwujud dan bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Iya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bu. Saya akhiri kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Ses. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah nih Bu Ses sehat nih Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Eko, sebelum kita mulai proses coaching kita hari ini, di sini saya berperan sebagai observer ya Pak Eko ya. Nah, saya nanti yang akan melihat proses coaching yang Bapak lakukan dengan coaching nantinya. Namun sebelum memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Pak Eko tentang rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian dalam observasi saya yang akan saya jadikan sebagai acuan saya. Di sini saya harapkan Pak Eko sudah memiliki prinsip dasar coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memanfaatkan potensi. Dan tentunya Pak Eko juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya Pak ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, ketika Pak Eko melakukan
kucing nantinya tetap gunakan alur tirta ya Pak ya, yang ada tujuan utamanya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu Pak Eko ya, rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak nanti pada saat kucing. Apakah bisa dipahami Pak Eko? Bisa Bu, paham Bu. Baik, sebelum memulai proses kucing Bapak, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya sampaikan Pak. Yang pertama Pak ya, Iya Bu. kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses kucing nanti? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, nanti ada 2 Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oh ya baik Pak ya, ada 2 ya Pak ya, kompetensi yang ingin Bapak capai nantinya. Nah, yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses kucing nanti yang mana Pak? Iya, secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, Bu. Iya. Supaya saya bisa menggali potensi sehingga si kucing bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, baik. Memang betul ya Pak ya, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci untuk bisa menggali banyak hal dari kucing kita. Nah, untuk pertanyaan terakhir Pak Eko, terkait indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju nantinya dalam proses kucingnya? Baik Ibu, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama, dalam proses kucing nanti saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut. Ya. Nah, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari kucing-kucing tadi, Bu. Iya, baik. Baik. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses yang melalui alur tirta, kemudian Bapak mampu menggali ide-ide dari si kucing secara maksimal ya Pak ya. Hanya itu Pak yang saya tanyakan. Selanjutnya Pak Eko sudah bisa memulai percakapan dengan kucingnya dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai indikator keberhasilan yang sudah Pak Eko kemukakan tadi. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Apakah Bapak sudah siap nih? Sangat siap Bu nih Bu. Baik, silakan dimulai proses coachingnya Pak Eko. Siap Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Eko. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Pak Eko. Apa kabarnya nih Bu? Kabar baik hari ini Pak Eko. Tapi hari ini saya memiliki sedikit problem nih Pak. Baik Bu Lucy, ada problemnya Bu ya. Sebelum melanjutkan perbincangan kita nih Bu, alangkah lebih baiknya jika kita mengajak Bu Lucy untuk rileks sebentar ya Bu ya. Apakah boleh Bu? Boleh Pak. Oke, baik Bu. Bu Lucy ikuti arahan saya ya Bu ya. Semua aktivitas kita hentikan ya Bu ya, supaya rileks. Mari kita coba untuk duduk dengan nyaman dan tenang Bu. Tidak sandaran pada kursi, fokus dengan badan tegak, sejajarkan bahu kanan dan kiri. Letakkan telapak tangan di atas paha, membuka ke atas. Lalu rasakan dengan nyaman. Hiruplah udara dari hidung, rasakan udara melewati rongga hidung, dan buanglah udara melalui mulut. Nikmati dan rasakan udara hangat keluar dari mulut. Kemudian rasakan saat menghirup udara, perut kita mengempis, dan ketika membuang napas, perut kita mengembang. Ayo Bu Lucy, kita ulangi kegiatan ini 3 kali ya Bu. Siap. Bagaimana Bu Lucy setelah melakukan kegiatan tadi Bu Lucy? Yang saya rasakan sih lebih rileks dan akan mulai fokus dalam melanjutkan kegiatan kita. Baik Bu Lucy, apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Pak Eko, bisakah kita berbincang sebentar? Tentu boleh saja Bu, kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih kan. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan nih dari percakapan kita nanti nih Bu?
Baik, terima kasih atas waktunya Pak Eko. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak Eko. Mungkin setelah saya cerita kepada Pak Eko, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Ada masalah apa sih Bu sebetulnya Bu? Jadi begini nih Pak Eko, ada beberapa siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya itu tidak begitu bersemangat untuk belajar, bahkan tugas-tugas pun tidak dikerjakannya. Itu yang membuat saya sedikit sedih, juga sedikit pusing menghadapinya. Baik Bu Lucy. Bu Lucy bilang tadi ada beberapa siswa yang kurang semangat ya Iya, Bu ya dalam belajar dan jarang mengerjakan iya, tugas seperti itu betul ya Bu Pak. ya. Apakah Ibu Lucy sudah menelusuri apa penyebabnya mereka melakukan hal tersebut Bu? Sudah sih Pak, saya sudah memanggil beberapa anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu Lucy sendiri nih, mengapa mereka tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Iya Pak, jadi setelah saya amati dan saya menanyakan langsung kepada anak-anak tersebut, ternyata mereka tidak suka dengan mata pelajaran matematika. Karena menurut mereka bahwa matematika itu materinya susah kan Pak. Nah, dia itu lebih berminat ke mata pelajaran seperti mata pelajaran olahraga. Kira-kira nih ya Bu ya, eh, seperti apa sih kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada murid Ibu? Tentunya sih saya mengharapkan murid-murid saya tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Lucy lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid tersebut, Bu? Iya Pak, jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya ini kurang menerapkan metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi Pak, ini saya lakukan, yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Selain itu, saya akan memperbanyak speaking dan memilih metode serta media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat untuk belajar di mata pelajaran saya. Apakah ada nih kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas, Bu? Oh iya ya, ada Pak sih saya ingat ada metode yang pernah saya lakukan yaitu proses pembelajaran di luar kelas Pak. Jadi saya mengajak anak-anak itu untuk belajar di luar kelas, saya melaksanakan tugas proyek. Nah, hasilnya seluruh siswa itu terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Luar biasa ya Bu Lucy ya. Ya, Pak. Jika kita ranting tuh dari angka 1 sampai 10 nih menurut Bu Lucy, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik murid minat belajar murid Bu? Kalau menurut saya sih Pak, kalau diberi peringkat mungkin di antara 8 sampai 9 sih Pak. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang akan Bu Lucy lakukan dan bagaimana langkah-langkah rencana tersebut, Bu? Baik, yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk bisa mengcover semua profil belajar murid. Ada yang auditori, visual, ada yang kinestetik. Nah, saya juga akan melakukan kegiatan ice breaking yang menyenangkan serta sesekali saya akan mengajak murid-murid saya untuk belajar di luar kelas. Baik. Siapa yang bisa membantu Bu Lucy ini menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Menurut saya yang akan membantu saya dalam menyusun rencana tersebut adalah kepala sekolah, rekan sejawat. Tak lupa juga saya akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua dan wali murid. Iya, iya. Kira-kira nih Bu, berapa lama nih Bu Lucy membutuhkan waktu nih untuk melakukan kegiatan tersebut nih Bu? Sepertinya sih tidak membutuhkan waktu yang lama sih Pak. Hal ini akan segera saya terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang agak lama ya Pak, karena kita tahu tidak ada yang instan ya Pak. Betul, betul Bu Lucy ya. Nah, kapan nih Bu Lucy bisa memulai dan melaksanakan rencana ini Bu? Secepatnya sih Pak akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dan diinginkan bagi murid maupun bagi kita sebagai pendidik.
Nah, kemudian nih Bu Lucy ya, komitmen seperti apa nih yang akan Ibu Lucy lakukan agar rencana tadi bisa berjalan dengan baik dan lancar? Komitmen yang akan saya lakukan adalah saya akan tetap konsisten Pak, secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah, serta bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh siswa saya. Baik nih Bu Lucy ya. Adakah lagi dukungan yang dibutuhkan dari pihak lain nih Bu? Kalau dukungan Pak di sekolah saya, dukungan yang saya terima dalam bentuk sarana dan prasarana itu sudah sangat tersedia, dukungan moral juga, dan mungkin ini tinggal dukungan dari internal saya aja untuk konsisten dalam melaksanakannya. Baik Bu Lucy, semoga rencana itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bagaimana perasaan Bu Lucy setelah berbincang sejenak tadi nih Bu? Saya sih merasa lega Pak Eko dan senang sekali saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita siang ini Pak Eko. Syukurlah kalau begitu Bu ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Lucy sampaikan Bu? Tidak ada sih Pak, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Eko. Sama-sama Bu Lucy, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Pak Eko. Waalaikumsalam. Baik Pak Eko, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang telah Bapak lakukan dengan Bu Lucy. Saya sudah memiliki beberapa catatan penting nih Pak. Namun sebelum saya sampaikan ke Pak Eko, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, silakan. Ya. Baik Pak Eko, pertanyaan pertama, apa yang sudah Pak Eko lakukan pada saat coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Ya, Ibu ya, yang sudah saya lakukan di proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Pak Eko. Jadi yang Bapak sampaikan ini memang sesuai ya dengan catatan saya sebagai observer. Di catatan saya, Bapak sudah menjalankan prinsip kemitraan, yaitu ketika Bapak tadi mengobrol merasa santai, tidak ada perbedaan. Bapak juga sudah menjalankan prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari si kuci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Dan tadi Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari si kuci tadi. Dan Bapak juga sudah menerapkan dua kompetensi inti tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan saya Pak Eko juga sudah melaksanakan dua kompetensi inti, dan paling penting dari proses coaching tadi, Bapak sudah menerapkan alur tirta, yang sudah di mana Bapak tadi sudah memulai dengan tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, coaching yang Bapak lakukan bisa berjalan dengan lancar. Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, Bapak. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih, Bu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh di mana tadi dalam proses coaching saya sudah melakukan teknik stop. Ya. Tetapi seharusnya sebelum melakukan teknik stop, saya harus memahami terlebih dahulu perasaan kucing. Iya, baik Pak. Jadi kompetensi kehadiran penuh ya Pak ya, yang menjadi harapan Bapak untuk bisa lebih dikembangkan lagi nantinya.
Saya berharap semoga kompetensi ini bisa lebih Bapak maksimalkan lagi nantinya. Tidak hanya kompetensi ini, tapi kompetensi yang lain juga ya Pak ya, agar semakin mantap dalam menjalankan proses coaching. Dan saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Bapak sesuai dengan paradigma dan prinsip coaching, terutama menggunakan alur tirta. Ya Pak ya? Iya, Bu. Terima kasih Pak Eko. Sebuah proses yang sangat luar biasa Pak Eko. Semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih banyak Bu Ses. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Eko. Baik, saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.